Tifoid, atau yang biasa disebut dengan demam tifoid, adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica cerevisiae typhi, yang umumnya disingkat dengan Salmonella typhi. Nah, penyakit ini itu masuk ke tubuh melalui saluran pencernaan, lalu menyebar secara sistemik melalui aliran darah. Nah, Salmonella typhi ini pertama kali diidentifikasi secara ilmiah pada abad ke-19. Nah, kemudian dinamakan tifoid karena gejala awalnya ini menyerupai tipus atau penyakit lain yang demam tinggi. Kemudian, Salmonella typhi ini hanya menginfeksi manusia, tidak ditemukan pada hewan, atau biasa disebut dengan strictly human pathogen. Deteksi dini sangat penting dalam penegakan diagnosis karena memungkinkan pemberian terapi yang lebih tepat serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Demam merupakan gejala klinis utama yang selalu ditemukan pada penderita demam tifoid. Umumnya, suhu tubuh meningkat secara bertahap pada sore hingga malam hari dan cenderung menurun di siang hari. Pada minggu kedua, demam akan mencapai puncaknya berkisar antara 39 sampai 40 derajat Celcius dan bersifat menetap. Masa inkubasi penyakit ini berkisar antara 7 sampai 14 hari, namun dapat bervariasi antara 3 sampai 60 hari. Gejala demam tifoid cenderung tidak spesifik, meliputi demam, sakit kepala, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, nyeri sendi, mual, nyeri perut, dan konstipasi. Dengan vaksin tifoid bertujuan untuk mencegah terjadinya demam tifoid atau tipes yang disebabkan oleh virus Salmonella typhi. Vaksin ini ditujukan untuk anak-anak di bawah 2 tahun atau orang dewasa yang rentan terpapar virus ini, seperti tenaga medis, keluarga yang memiliki riwayat tipes, serta restoran atau usaha kuliner. Vaksinasi merupakan perlindungan diri dari penularan tifoid. Vaksin di Indonesia terdapat 3 jenis vaksin, yaitu oral T1 Alvivatif Berna, vaksin Paratol Sel Utuh Tipa Bio Farma, dan vaksin Polisakarida Tipim 6 Aventis Pasteur Meaux. Pada vaksin oral T21 Alvivatif Berna mengandung Salmonella typhi telur T21. Vaksin ini tersedia dalam kapsul yang diminum selama sehari dalam 1 minggu. Vaksin ini dikontraindikasikan pada wanita hamil dan menyusui, sedang demam, sedang minum antibiotik, penderita imunokompromis, dan anak kecil 6 tahun. Yang kedua, vaksin Variega sel utuh Tipa Bio Farma yang mengandung sel utuh Salmonella typhi yang dimatikan mengandung kurang lebih 1 miliar kuman setiap mililiternya. Efek samping yang dapat disebabkan oleh vaksin ini adalah demam, nyeri kepala, lusuh, dan bengkak dengan nyeri pada tempat suntikan. Vaksin ini dikontraindikasikan pada keadaan demam, riwayat demam pada penderita pertama dan wanita hamil. Yang ketiga, vaksin Polisakarida Tipim 6 Aventis Pasteur Meaux mengandung Polisakarida 6 dari Bacillus Salmonella. Vaksin ini memiliki daya proteksi sebesar 60-70% pada orang dewasa dan anak di atas 5 tahun. Dan vaksin ini diberikan secara intramuskular dan booster setiap 3 tahun. Vaksin ini dikontraindikasikan pada keadaan hipersensitif, sedang demam, anak usia 2 tahun, dan wanita hamil dan menyusui. Berikut adalah proses manufaktur vaksin untuk tifoid, yaitu vaksin VPS atau disatakan. Nah, apa pembuatan vaksin tifoid VPS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fermentasi dan kultivasi Salmonella typhi. Strain Salmonella enterica cerevisiae typhi atau biasanya strain NY2 itu dikulturkan dalam media nutrisi di wadah fermentator berskala besar. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan kapsul polisakarida dalam jumlah. Setelah itu dilakukanlah isolasi dan ekstraksi V polisakarida. Nah, setelah kultur tadi selesai, maka di sel bakteri itu dipanen dengan sentrifugasi. Lalu kapsul VPS yang melekat di permukaan bakteri diekstrasi menggunakan larutan alkali atau pelarut air seperti asam asetat cacar ataupun fenol air. Nah, ekstrak asal yang mengandung VPS kemudian dipurifikasi atau dimurnikan. Setelah itu pemurnian VPS, setelah hasil filter atau VPS itu dipisahkan dari kontaminan lain seperti protein, DNA, dan endotoksin dengan menggunakan berbagai metode. Bisa dengan metode ultrafiltrasi, kromatografi yaitu ion exchange kromatografi, dan menggunakan enzimatik digestif, misalnya DNase atau RNase. Nah, tujuan dari pemurnian ini adalah untuk mendapatkan VPS dengan kemurnian tinggi sesuai spesifikasi farmakope yang kita inginkan, itu sesuai dengan literatur. Misalnya kurang dari 2% protein kontaminan.
Setelah dilakukan pemurnian, maka dilakukanlah karakterisasi dan uji kualitas VPS. Nah, diperiksa secara fisikokimianya seperti pemeriksaan berat molekul, komposisi monosakarida, kandungan protein sisa, endotoksin bakteri, dan pH ataupun osmolalitas. Setelah dilakukan karakterisasi dan pengujian fisikokimia, maka dilakukan tahap terakhir yaitu formulasi vaksin. Nah, hasil produk VPS itu dilarutkan dalam buffer isotonik, biasanya salin, kemudian dosis yang lazim seperti 25 mikrogram VPS per 0,5 ml injeksi untuk dewasa dan anak yang berusia lebih dari 2 tahun. Tidak ada adjuvan atau bahan pengawet dalam sebagian besar produk VPS. Dan dihasilkanlah sebuah vaksin VPS untuk vaksin tifoid. Berikut adalah proses manufaktur vaksin tifoid yaitu vaksin TCT di tetanus toxoid conjugate. Nah, pada proses pembuatan vaksin ini sama seperti dengan vaksin VPS di mana dilakukan produksi terlebih dahulu polisakarida. Nah, di sini dilakukan fermentasi dan kultivasi, kemudian diisolasi dan ekstraksi di polisakarida. Setelah itu diproduksi protein pembawa atau carrier protein. Nah, protein pembawa ini digunakan untuk membuat antigen VPS menjadi D-dependent atau bergantung pada antigen. Umumnya digunakan tetanus toxoid, CRM-197 ataupun diphtheria toxoid atau DT. Nah, protein ini diproduksi menggunakan fermentasi dari bakteri Corynebacterium diphtheriae atau Clostridium tetani, lalu dimurnikan dan diinaktivasi. Setelah itu dilakukan aktivasi menggunakan sebuah molekul yaitu EDC atau 1-etil sehingga 3-dimetil aminopropil karbonimid dan dilakukan konjugasi VPS ke protein. Tujuannya adalah untuk menghasilkan konjugat stabil VPS protein yang bisa merangsang sel T helper. Nah, merangsang memori imunologis dan produksi antibodi jangka panjang. Setelah diaktifasi dan dikonjugasi, maka dilakukanlah pemurnian konjugat V protein. Di mana bisa menggunakan metode dialisis, ultrafiltrasi ataupun kromatografi. Nah, setelah dilakukan pemurnian, hasil atau produk yang telah murni tersebut diformulasilah menjadi sebuah vaksin, yaitu dilakukan dengan buffer isotonik dan ditambahkan stabilizer. Setelah itu disterilisasi dan dilakukan packaging atau pengemasan. Karena vaksin disterilisasi dengan filtrasi 0,22 mm lalu diisi ke dalam vial atau syringe dan disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Dan terakhir jadilah produk vaksin PCV untuk mengatasi penyakit tifoid. Berikut adalah proses manufaktur vaksin VREPA atau V konjugasi dengan protein endotoksin A dan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Di mana prosedur awalnya tetap sama dengan vaksin sebelumnya, yaitu dilakukan atau diproduksi terlebih dahulu V polisacaridanya, lalu diisolasi dan ekstraksi, kemudian dilakukanlah produksi REPA atau rekombinant eksotosin A. Nah, gen untuk eksotosin A dari bakteri Pseudomonas aeruginosa itu dimodifikasi atau didetoxifikasi lalu diekspresikan ke dalam bakteri E. coli rekombinant. Nah, REPA yang dihasilkan kemudian dimurnikan dari kultur E. coli bisa menggunakan kromatografi afinitas, kromatografi ion exchange ataupun gel filtration kromatografi. Nah, mutasi dilakukan untuk menghilangkan aktivitas toksikasi dari limbah bakterinya atau exotoksin A sehingga aman digunakan sebagai protein pembawa atau carrier protein. Setelah dilakukan produksi RPA, maka dilakukanlah aktivasi dengan menggunakan senyawa edisi sama dengan seperti sebelumnya dan dikonjugasi V polisacaridanya ke RPA. Tujuannya adalah agar gugus karboksilat di V polisakarida itu bisa bereaksi. Nah, VPS yang telah diaktifasi dikombinasikan dengan REPA menghasilkan ikatan kovalent antara V polisakarida dan gugus argina pada REPA. Setelah itu dilakukanlah pemurnian konjugat dari VRPA. Nah, metode untuk pemurnian ini bisa dilakukan dengan metode ultrafiltrasi dan metode gel permeation chromatografi. Setelah diperoleh sebuah produk murninya, maka dilakukanlah formulasi untuk menghasilkan sebuah vaksin. Dan yang terakhir adalah dilakukanlah sterilisasi dan pengemasan agar siap untuk didistribusikan vaksin tersebut. Berikut adalah proses manufaktur vaksin keempat, yaitu vaksin oral TY21A. Nah, vaksin ini berbeda dengan vaksin yang lainnya. Nah, vaksin TY21A ini dikonsumsi secara oral. Nah, untuk proses manufaktur awalnya, maka dilakukanlah terlebih dahulu pemilihan dan pengembangan strain dari bakteri Salmonella typhi yaitu TY21A. Nah, strain ini
dimodifikasi secara mutasi genetik spontan pada gen GAL-E, di mana gen GAL-E ini mengganggu sintesis galaktosa, dan gen V hilangnya ekspresi V antigen dan mengurangi virulensi dari bakteri tersebut. Hasilnya adalah strain yang tidak virulen tapi masih imunogenik atau masih mampu menimbulkan respons pembentukan antibodi dalam tubuh. Setelah itu dilakukanlah fermentasi bakteri TY21A, di mana strain tersebut dikultur dalam wadah fermenter menggunakan media fermentasi, yaitu bisa ton, glukosa dan mineral. Kemudian selama proses fermentasi dikontrol bagian lingkungannya, yaitu seperti pH, suhu, aerasi, dan terakhir bakteri dikultur sampai mencapai fase logaritme atau fase panen. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu fase panen dan konsentrasi. Kultur bakteri itu disentrifugasi sehingga menghasilkan massa sel bakteri TY21A. Kemudian massa ini dicuci dengan larutan buffer dan dikonfirmasi keamanannya, yaitu diuji virulensi, identitas, dan terkait keamanannya. Setelah itu dilakukanlah stabilisasi dan formulasi. Nah, bakteri TY21A ini dicampur dengan siroprotectant, yaitu biasanya sukrosa, eritritol, ataupun gelatin untuk menjaga kerusakan selama pengeringan. Lalu dilakukanlah lipofilization, freeze drying menghasilkan bentuk kering buku. Kemudian produk kering buku ini diformulasikan dalam bentuk kapsul generik yang baru khusus. Setelah itu, produk setelah distabilisasi dan diformulasi maka dimasukkan ke kapsul generik. Dan terakhir adalah pengujian kualitas dan viabilitas dari produk vaksin tersebut. Nah, uji kritis atau kualitas itu bisa berupa jumlah GFU atau colony forming unit. Lalu ada uji sterilitas dan bebas kontaminasi, dan terakhir ada uji stabilitas suhu. Di mana untuk persyaratan jumlah GFU kapsul tersebut adalah lebih dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 GFU per kapsul. Dan yang terakhir adalah penyimpanan dan distribusi produk kapsul tersebut, karena produk tersebut simpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dan masa simpan itu bervariasi, biasanya antara 2-3 tahun dalam kondisi dingin. Baik, selanjutnya adalah penggunaan di mana ada 3 vaksin yang biasanya digunakan dalam pemberian vaksin tipoid. Yang pertama adalah vaksin TCV dengan dosis 0,5 ml dengan cara pemberian intramuskular dan usia minimum yaitu 6 bulan. Lalu pemberian booster masih belum diperlukan atau lebih dari 2-4 tahun. Lalu yang kedua adalah VPS dengan dosis 0,5 ml dengan cara pemberian intramuskular atau subkutan dan usia minimum yaitu 2 tahun. Lalu untuk boosternya diberikan setiap 2-3 tahun. Lalu yang ketiga adalah vaksin TY21A di mana merupakan sediaan oral dengan dosis 3-4 kapsul dan cara pemberian oral dengan usia minimum yaitu 6 bulan dan diberikan booster setiap 5 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 mekanisme kerja vaksin dari literatur yang kami dapatkan, yang mana melibatkan beberapa jenis vaksin dengan pendekatan imunologis yang berbeda. Yang pertama ada TY21A atau vaksin hidup dilemahkan dalam bentuk oral. Vaksin ini diberikan secara oral untuk menstimulasi sistem imun mukosa usus untuk membentuk imunitas humoral dan seluler terhadap patogen. Lalu yang kedua adalah VPS atau V-capsular polysaccharide vaccine. Vaksin ini menstimulasi respon imun humoral atau IgG tanpa memicu respon sel T karena sifatnya sebagai antigen T independen. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja vaksin berdasarkan jenis, yang ketiga PREPA atau V-conjugate dengan protein exotoksin A dari Pseudomonas aeruginosa. VPS dikonjugasikan dengan protein pembawa atau REPA yang memungkinkan aktivasi sel T dan menghasilkan imunisasi jangka panjang serta memori imun bahkan pada anak kurang dari 2 tahun. Yang keempat, VCV atau V-tetanus toxoid conjugate vaccine. Sama dengan PREPA, vaksin ini menggunakan VPS yang dikonjugasikan dengan tetanus toxoid sebagai pembawa protein. Hal ini meningkatkan imunogenitas dan menghasilkan respon imun jangka panjang serta memori imun yang kuat. Selanjutnya yaitu ada contoh vaksin di pasaran. Yang pertama ada TMP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur, di mana kisaran harganya yaitu 545.000 hingga 570.000. Yang kedua ada Vitvotif yang diproduksi oleh Emergent Biosolution atau SPEX,
yang dimana harganya itu kisaran pada 545.000 hingga 899.000. Yang terakhir ada T-Bar TCP yang diproduksi oleh Bharat Biotech, dimana kisaran harganya yaitu 145.000 hingga 455.000.